Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Ardia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ UT Surakarta dengan NIM 857873361. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percobaan pada modul 8 tentang kelistrikan, yaitu tentang muatan listrik pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Pertama-tama kita akan mengetahui apa tujuan dalam praktikum pada hari ini. Yang pertama adalah untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada sebuah benda. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika pada dua buah benda yang bermuatan. Jadi pada percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaan tentang muatan listrik yang terdapat pada sebuah sisir. Area yang sudah saya siapkan untuk percobaan yang pertama dan yang kedua adalah yaitu sisir plastik. Di sini benang jahit saya menggunakan benang kasur. Di sini kain wol saya menggunakan benang wol. Benang nilon, dua buah plastik, potongan kertas kecil, satu buah buku, dan bola pingpong yang saya rakit seperti ini. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan pada sebuah plastik yang nantinya saya akan gosok-gosokkan pada baju saya. Sebelumnya saya merancang lebih dahulu bola pingpong yang akan saya pakai pada percobaan nanti. Baik, saya akan melakukan percobaan. Pertama saya akan melakukan percobaan pada satu buah plastik yang gosok-gosokkan pada baju saya. Melihat bahwa muatan elektron pada plastik dapat merubah pada bola pingpong yang bermuatan lebar sehingga nantinya gaya tarik menarik. Berikutnya saya menggunakan satu buah sisir plastik yang saya gosok-gosokkan pada sebuah bola. Di sini terlihat bahwa muatan elektronegatif pada sisir akan mempengaruhi proses pada potongan ini sehingga kertas saya potong-potong dapat menempel
pada sisir yang berbuatan elektron yang bisa menempelkan kertas yang saya potong-potong itu yang bermata netral, tetapi sifatnya hanya sementara karena dipengaruhi oleh partikel-partikel air dan kelembapan udara, sehingga kertas yang saya potong-potong kecil-kecil ini dapat lepas dari sisir. Berikutnya saya akan menggunakan
dan positif dan pegangan oleh anak saya bermuatan negatif. Pada percobaan terakhir saya menggunakan benang nilon dan teman saya menggunakan satu buah plastik. Kita lakukan hal yang sama. Sebelum kita menginjak video, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian dari arus dan tekanan listrik. Setelah kita mengetahui pengertian dari arus dan tekanan listrik, selanjutnya kita akan mengetahui alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada kawat tembaga, berikutnya sendok makan, kawat besi, kertas putih, satu pensil, tapi saya menggunakan pensil kecil. Bisa mengantarkan listrik. Lihat bahwa kayu bersifat isolator karena tidak bisa mengantarkan listrik. Berikutnya plastik. Juga termasuk isolator karena tidak bisa mengantarkan arus listrik. Yang berikutnya kawat tembaga. Di sini terlihat
bahwa kawat tembaga bersifat konduktor karena bisa mengantarkan arus listrik. Berikutnya ada sendok makan. Pada sendok makan juga bersifat konduktor karena bisa mengantarkan arus listrik. Berikutnya ada kawat besi. Pada kawat besi juga termasuk dalam bersifat konduktor karena kita bisa mengantarkan listrik. Berikutnya ada penghapus. Kita coba di sini. Penghapus tidak bisa mengantarkan arus listrik, jadi bersifat isolator. Berikutnya saya menggunakan mata pensil. Terbukti bahwa mata pensil bisa mengantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Berikutnya ada kertas putih. Kita coba. Pada kertas putih bersifat isolator karena tidak bisa mengantarkan arus listrik. Berikutnya ada air keran. Kita coba. Pada air keran juga tidak bisa mengantarkan arus listrik, jadi bersifat isolator. Yang terakhir ada air garam. Pada air garam juga bisa mengantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Setelah saya melakukan percobaan pada arus listrik, terbukti bahwa yang bisa mengantarkan arus listrik atau yang bersifat konduktor, yang pertama ada kawat besi, berikutnya ada sendok makan, terus ada mata pensil, ada kawat tembaga, dan ada air garam. Dan benda-benda yang tidak bisa mengantarkan listrik atau termasuk isolator adalah air keran, kayu, plastik, alat penghapus, dan kertas putih. Setelah saya melakukan percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pada percobaan berikutnya saya akan melakukan percobaan tentang tegangan listrik. Di sini saya menggunakan batu baterai yang bermuatan 1,5 volt dan menggunakan lampu sebesar 2,5 volt. Yang pertama, saya akan menggunakan satu baterai terlebih dahulu. Saya akan meletakkan
kabel positif, meletakkan kabel merah dan kabel hitam pada kutub positif. Terlihat bahwa lampu tidak menyala karena kabel merah dan kabel hitam berada pada kutub positif dan bermuatan cahaya positif. Dan pada percobaan berikutnya saya akan meletakkan kabel merah di kutub positif dan pada kutub negatif saya akan meletakkan kabel hitam. Terlihat bahwa lampu menyala agak terang. Yang berikutnya saya akan menambahkan satu batu baterai lagi untuk menambahkan tegangan. Saya akan meletakkan sama seperti yang tadi, kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Terlihat bahwa lampu menyala lebih terang dari percobaan pada baterai saat menggunakan baterai satu. Dapat diketahui bahwa pada tegangan listrik, jika kita menggunakan satu baterai dengan tegangan 1,5 volt untuk lampu dengan muatan 2,5 volt, maka lampu akan menyala tetapi tidak begitu terang. Dan pada percobaan berikutnya, setelah menggunakan batu baterai ditambah satu lagi menjadi tegangan 3 volt untuk lampu bolam sebesar 2,5 volt, maka lampu bolam akan menyala lebih terang. Dan dapat ditarik kesimpulan, semoga percobaan pada hari ini dapat bermanfaat bagi